Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfiatul Azizah dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 1A dengan NPM F0G0200020. Di sini saya akan menjelaskan sistem sel saraf. Apa itu sel saraf atau neuron? Kita semua tahu bahwa sel saraf merupakan sel yang mengantarkan impuls listrik ke tubuh kita. Otak kita terdiri dari sekitar 86 miliar sel saraf yang bekerja sama dalam menerima maupun mengantarkan impuls antara otak dan seluruh tubuh lainnya. Tapi bagaimana sih cara kerjanya? Pertama, kita mulai dari strukturnya terlebih dahulu. Salah satunya ada yang namanya akson. Bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel saraf ke sel saraf lainnya, yang akan berujung ke target akhir yaitu organ ataupun otot. Setelah itu, kita juga punya dendrit. Dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab dalam hubungan impuls dari sel saraf lainnya dari organ maupun otot ataupun dari otak. Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel yaitu struktur lain di sel saraf yang berisi nukleus, suatu organel yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan sel saraf. Selain itu, ada banyak sel saraf yang memiliki struktur bernama selubung myelin yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel saraf. Tahu nggak, konduksi listrik di badan kita bisa mencapai 120 meter per detik di sel saraf yang mempunyai selubung myelin. Oke, kita sudah mendapatkan gambaran dari struktur sel saraf, tetapi bagaimana dengan transmisi impulsnya? Bagaimana caranya otak kita menyuruh jempol kita bergerak? Di awal melalui suatu mekanisme kompleks. Otak kita membentuk suatu potensial aksi dan meneruskannya sepanjang saraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol. Di dalam saraf ada beberapa kabel dan di dalam kabel-kabel ini terdapat di antara satu sel saraf ke sel saraf berikutnya adalah yang bernama sinaps. Jadi potensial aksi yang merupakan impuls listrik akan diterima dendrit di sel saraf pertama diteruskan melalui tubuhnya dan mencapai akson di beberapa neuron atau sel saraf pertama. Ada sesuatu yang bernama neurotransmitter, suatu zat kimia yang berperan dalam konduksi listrik dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya. Neurotransmitter dilepaskan ke sinaps dan menghasilkan suatu potensial aksi di sel saraf kedua. Di sini listrik tersebut akan dioper dari satu sel saraf ke sel saraf lainnya berikut sampai akhirnya sel saraf terakhir menyampaikan ke otot yang bertanggung jawab dalam menggerakkan jempol. Alhasil jempol kita pun berhasil digerakkan. Alhamdulillah, terima kasih. Thanks for watching. Wassalamualaikum.